Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Christina P.A. Panjaitan, SPD. Saya dari UPT SPF SD Negeri 120001, Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memaparkan program yang berdampak pada murid, yaitu Teraca Fase A, terampil membaca pada fase A kelas 1 dan kelas 2. Teraca fase A, terampil membaca pada fase A, yaitu menumbuhkan generasi mampu dan terampil membaca dimulai dari tingkat fase A, kelas 1 dan kelas 2, yaitu pada kelas rendah di tingkat SD. Adapun latar belakang dari program yang berpihak pada murid ini adalah yang pertama, adanya unsur kepemimpinan murid, yang kedua filosofi Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga fenomena yang terjadi saat ini yang ada di sekolah, khususnya di SD Negeri 10/2001 Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah. Latar belakang yang pertama adalah unsur kepemimpinan murid atau student agency. Salah satu unsur kepemimpinan murid adalah voice atau suara. Voice atau suara murid sebagai bentuk jawaban atas harapan murid akan sesuatu yang mereka sangat butuhkan. Harapannya adalah mereka dapat terampil membaca, karena membaca adalah sesuatu kebutuhan, karena membaca adalah ilmu dasar dari segala pengetahuan. Latar belakang yang kedua adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah untuk mengantarkan anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara individual dan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam menuju tujuan pendidikan tersebut, para pendidik atau guru memiliki tugas menuntun, bukannya menuntut. Sebagai pendidik juga kita harus mampu menghamba pada murid. Melalui kegiatan ini, kita dapat mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kebahagiaan kepada anak murid yang setinggi-tingginya melalui latihan membaca, sehingga anak murid dapat merasakan kenyamanan belajar di kelas karena mereka sudah tahu membaca. Bagaimana mungkin anak didik dapat belajar dengan nyaman sementara dia tidak dapat membaca, tidak mampu membaca dan mengerti apa yang sedang dia pelajari. Latar belakang yang ketiga yaitu fenomena saat ini. Adapun fenomena yang terjadi adalah khususnya di sekolah SD Negeri 102001 Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, yaitu yang pertama masih ada murid yang tidak tahu membaca. Yang kedua, keterampilan membaca dengan lancar seharusnya di fase A, yaitu di kelas 1 dan kelas 2. Yang ketiga, murid tidak dapat maksimal dalam mengikuti pelajaran apabila tidak dapat membaca, karena membaca adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki murid. Yang keempat adalah bahwa orang tua murid menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru. Seperti yang diketahui, Gunung Meriah adalah salah satu daerah terpencil yang ada di Kabupaten Deli Serdang, di mana mayoritas pekerjaan orang tuanya adalah sebagai petani, yaitu mereka bekerja mulai dari pagi sampai sore, sehingga kurang waktu dalam memberikan latihan membaca kepada anak-anak mereka di rumah, sehingga mereka memberikan tanggung jawab tersebut kepada guru. Tujuan dari program ini ada dua. Yang pertama, menguatkan kemampuan dan profil murid yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, mewujudkan peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang masih kurang mampu membaca di fase A, yaitu di kelas 1 dan kelas 2. Tujuan program yang pertama yaitu menguatkan kemampuan dan profil murid yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, yang pertama di sini adalah mandiri. Program terampil membaca di fase A di kelas 1 dan 2 ini dalam kegiatannya yaitu memastikan murid mampu untuk selalu mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menyelesaikan segala tantangan yang diberikan di dalam proses pembelajaran pada latihan terampil membaca yang dilaksanakan pada kegiatan ini. Selain mandiri, tujuan program untuk menguatkan kemampuan dan profil murid ada juga bernalar kritis.
Di dalam menguatkan kemampuan dan profil murid yang bernalar kritis, program ini dalam kegiatannya yaitu mengajak murid dapat mengembangkan cara berpikir yang terbuka dalam kegiatan latihan terampil membaca. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dalam tujuan program untuk menguatkan kemampuan dan profil belajar murid yang kreatif adalah dalam program ini kegiatannya yaitu melatih murid mampu mengemukakan pendapat tentang hal yang dibacanya. Jadi dalam kegiatan teraca ini guru memberikan tugas membaca pada murid dan setelah selesai membaca murid menceritakan apa yang dibacanya. Ada dua hal yang harus dicapai dalam kegiatan ini. Yang pertama, menguatkan kemampuan dan profil murid yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, mewujudkan peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang masih kurang mampu membaca di fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai capaian menguatkan kemampuan dan profil murid yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang pertama adalah dengan melibatkan murid dalam memilih sarana dan cara latihan mengenal huruf, mengeja kata, dan lancar membaca dengan menggunakan gambar dan video. Yang kedua, melibatkan murid dalam menunjukkan kemampuan yang didapatkannya selama 1 minggu. Yang ketiga, melibatkan murid dalam hal menceritakan dengan bahasanya sendiri tentang hal apa yang telah dibacanya. Langkah-langkah kegiatan dalam mewujudkan capaian peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang masih kurang mampu membaca di fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Yang pertama, melakukan diagnostik di awal, yaitu untuk mendapatkan murid yang belum mampu membaca. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, dan guru. Yang ketiga, mengelompokkan anak ke dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuannya. Yang keempat, melibatkan murid dalam menunjukkan kemampuan yang didapatkannya selama seminggu. Yang kelima, memindahkan murid ke kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, memberikan bahan bacaan melalui video YouTube untuk dilatih di sekolah dan diulang di rumah. Yang ketujuh, bahan bacaan yang diberikan kepada orang tua melalui WA group untuk dilatih orang tua dengan pemberian link YouTube atau PDF untuk dibaca di rumah. Struktur program dan mitra. Target populasi yaitu murid di fase A, kelas 1 dan kelas 2 yang belum mampu membaca. Ini didapatkan dari tes diagnostik di awal. Ruang dan waktu kegiatan. Kegiatan berlangsung sepulang sekolah. Jadwalnya hari Senin sampai Sabtu dimulai pukul 11.30 sampai 12 dan dilaksanakan di ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru sesuai dengan voice murid. Mitra utama yang berkolaborasi yaitu kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan komite sekolah. Adapun rencana evaluasi yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan tes diagnostik di awal untuk menentukan anggota kegiatan ini. Yang kedua, melakukan evaluasi setiap minggu. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Pihak yang terlibat adalah murid, tim, dan kepala sekolah. Bentuk instrumennya adalah dikte, wawancara, menulis, dan membaca. Adapun tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini, yang pertama masih ada murid yang tidak memiliki gawai atau handphone. Yang kedua, jaringan internet yang kurang stabil. Namun ada solusi yang diberikan. Yang pertama, latihan membaca bersama teman yang memiliki gawai atau handphone. Yang kedua, menumpang di tempat yang ada jaringan wifi seperti kantor desa, gereja, dan lain-lain. Kenapa harus teraca atau terampil membaca? Karena yang pertama, murid dapat belajar sambil bermain. Yang kedua, melatih kemandirian, bernalar kritis, dan kreatif murid. Yang ketiga, berlatih membaca dengan menggunakan video pembelajaran melalui link yang dibagikan sehingga lebih menyenangkan bagi murid. Yang keempat, memaksimalkan pemakaian gawai untuk latihan membaca bagi murid sehingga anak-anak murid yang sering memakai gawai untuk game dapat digunakan untuk hasil yang lebih baik, yaitu untuk latihan membaca.
Yang kelima, menguasai ilmu dasar yaitu membaca. Yang keenam, memanfaatkan aset yang ada di sekolah agar dapat bermanfaat dan berpihak pada murid. Dan yang ketujuh, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri dalam kegiatan terampil membaca ini. Berikut adalah dokumentasi yang didapatkan dalam kegiatan terampil membaca, baik di sekolah maupun di rumah bersama dengan orang tua. Pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nadiem Makarim. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.